cepat, ayo. Sejak itu saya bersumpah untuk ngabdi hanya kepada orang yang menolong saya. Ya, hai saudaraku, selamat datang dan salam jumpa bersama saya di channel Hoktai, Malhok sembari nyantai. Oke saudaraku, capcus saja tanpa berlama-lama kita meluncur ke alur cerita di film ini. Perfilman Indonesia kembali menyuguhkan film yang menarik dan menyentuh hati para penonton setia layar lebar. Kali ini lewat Malaikat Kecil, garapan dari Atlantis Pictures yang bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang hijrah dari Jawa ke Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan petak seadanya. Film yang diperankan oleh Dwi Sasono dan Tika Bravani serta Ari Wahyu Edimar selaku produser. Berikut alur cerita film Malaikat Kecil. Dwi Sasono yang sebagai Budiman adalah seorang pengidap autis yang memiliki seorang istri bernama Siti yang diperankan oleh Tika Bravani yang juga bekerja sebagai buruh cuci tetangganya. Siti adalah sosok ibu yang sangat sabar dan begitu mengayomi kedua anaknya. Dalam kesehariannya, Budi hanya bekerja menjajakan ikan hias keliling dengan sepeda ontelnya yang ia bawa dari Jawa. Dengan penghasilan seadanya, ia pun terpaksa menunggak bayaran kontrakan yang dihuni bersama istri dan kedua anaknya. Untuk menjajakan ikan hias yang dijualnya itu, Budi harus rela mendapat banyak cobaan. Waduh, banyak cobaan, namanya juga hidup perih. Seperti diusir oleh penjual ikan lainnya, bahkan tertabrak mobil yang ditumpangi oleh Cok Simbara. Alur cerita ini cukup menyayat hati penonton dan menjadi renungan tersendiri akan makna kehidupan. Ya emang sih hidup pada perih atau kumaha. Di mana? Tuh ada orang aneh jualan ikan. Budi juga sempat mangkal di sekolah anak perempuannya yang bernama Rizka. Merasa malu karena memiliki ayah yang autis, Rizka pun kesal dan menangis karena ejekan teman yang mengatakan jika ayahnya adalah penjual ikan yang aneh. Tak terima, Rizka langsung berlari pulang sambil bercucuran air mata. Dan sang ibu pun, yaitu Siti yang penyayang itu, berusaha memberikan pengertian kepadanya bahwa betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Budi. Rizka pun akhirnya memahami kondisi sang ayahnya itu. Pernikahan antara Budi dan Siti berawal dari pelecehan yang dialami oleh Siti saat di kampung halamannya di Jawa, yang ingin diperkosa oleh 3 pria remaja di sawah. Wah, dasar tukang cabul. Budi yang sedang mencari ikan di sekitar tempat kejadian itu pun sontak berusaha menghindari terjadinya pemerkosaan. Wah, emang Mas Budi emang baik orangnya sih, susah kalau orang baiknya. Meski memang sejak kecil ia mengidap autis, Budi rela dipukuli oleh para remaja yang ingin memperkosa Siti agar Siti bisa meloloskan diri. Dan dari kejadian itu pula Siti bersumpah akan mengabdi kepada siapapun yang menolongnya dari perkosaan itu. Mengambil latar waktu saat bulan Ramadan, keluarga Budi harus rela berbuka puasa dan sahur makan seadanya, yaitu dengan tahu tempe dan air putih. Sekalinya mewah, lauk yang disantap itu mereka hanyalah telur dan kolak yang didapat dari masjid. Ya mungkin pemberian dari orang-orang sekitar gitu yang dekat masjid. Yang mudah-mudahan aja amal ibadahnya diterima oleh Allah. Lanjut cerita, konflik pun mulai pecah saat Budi kabur dan tak ada kabar karena untuk mencari pekerjaan demi membayar kontrakan yang selalu nunggak setiap bulannya. Saya sedang cari kerja, Pak. Dia masih ngontrak di sini.
Malah 2 minggu ngemplak uang sewa belum bayar sama saya. Dan juga untuk pengobatan anaknya yang ada di rumah sakit, yaitu anak lelakinya yang bernama Ian yang mengalami sakit DBD atau demam berdarah. Aduh, emang orang tua itu kalau misalnya dengerin anaknya lagi sakit, pikirannya tuh udah pusing kayak apa, apalagi kalau misalnya pas lagi nggak punya duit ya guys ya. Lanjut ke ceritanya, sempat ditolak beberapa kali karena keterbatasannya yang autis. Budi akhirnya keterima kerja menjadi kuli bangunan sebuah proyek untuk waktu beberapa hari. Selesainya ia menjadi kuli bangunan, Budi pun mendapat bayaran dari hasil kerjanya itu untuk membayar kontrakan dan pengobatan anak laki-lakinya, serta janjinya untuk membelikan baju pink dan jilbab bermotif bunga, juga baju bergambar ikan untuk anak-anaknya. Namun saat tengah menghampiri keluarganya di rumah sakit, itu yang tempat Ian dirawat, tanpa diduga ternyata keluarganya sudah menghilang entah kemana. Budi pun tak tinggal diam dan mencari keberadaan keluarga kecilnya itu dengan mengayuh sepeda ontelnya dan ikatan kantong plastik berisi upah kerja menjadi kuli bangunan itu pun. Namun saking paniknya ia tak sadar jika kantong plastik berharganya itu jatuh di tengah jalan. Aduh, kasihan banget ya Mas Budi. Budi pun menangis kesal terpuruk dengan keadaannya yang sekarang. Ditambah lagi konflik tidak habis-habis. Konflik semakin memuncak dan membuat penonton yang menyaksikan film ini semakin iba dan luluh dengan nasib yang dialami Budi. Bagaimana tidak, Budi berniat untuk bunuh diri. Aduh, dengan terjun dari jembatan ke lintasan rel kereta dengan kecepatan kereta yang sangat tinggi. Aduh, cepet banget kali itu. Jadi apa ntar kalau misalnya sampai jadi terjun? Tapi lanjut ceritanya aja deh biar lebih jelas mah. Namun ia mengurungkan niatnya karena melihat ibu-ibu parubaya menyerupai almarhum ibunya yang ingin menyeberang jalan. Karena teringat ibunda tercintanya yang selalu memberi pesan kepadanya sejak kecil, Budi sontak membantu ibu-ibu tunanetra berprofesi tukang pijat tersebut. Wah, berarti nggak jadi dong bunuh dirinya. Ya, iyalah nggak usah lah mas. Setelah diantarkan menyeberang jalan, ibu parubaya yang berjalan di lintasan rel itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang kemana emang? Biarin aja lah. Budi kaget dan tak habis pikir. Namun sebelumnya nenek itu sempat mengatakan jika Budi adalah suami yang baik dan sangat menyayangi keluarganya. Nenek itu juga berpesan agar Budi tetap menjadi pribadi yang seperti itu. Dan tak habis-habisnya konflik kembali lagi terjadi. Alur film ini memang membuat penontonnya penasaran dan miris dengan keadaan Budi. Kehidupannya tuh gak ada enaknya kayaknya Mas Budi. Setelah kembali ke tempat sebelumnya di mana ia menaruh sepeda ontelnya, ternyata sepedanya pun sudah hilang entah kemana. Aduh, maling nggak pandang bulu nih, orang lagi susah juga main dihembat aja itu sepeda satu-satunya. Bahkan yang sedihnya lagi dan menyayat hati, Budi harus merasakan sholat Idul Fitri seorang diri tanpa keluarga tercintanya. Ternyata tanpa disengaja, istri Budi pun datang dan kedua anaknya menghampirinya usai sholat. Isak tangis dengan suasana yang sangat haru. Dan Budi pun menempati janjinya. Budi pun memberi jilbab pink bunga-bunga untuk anak perempuannya dan baju bergambar ikan untuk anak lelakinya, yaitu Ian, sebagai hadiah lebaran dan berpuasa karena udah full 1 bulan penuh.
Ian sama ibu mana? Lalu bagaimanakah akhir dari kisahnya? Film Malaikat Kecil ini sangat membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikannya merinding akan kisah pengidap autis yang berjuang mati-matian di ibu kota Jakarta. Ya emang katanya sih, kata orang-orang sih ibu kota Jakarta itu ibaratkan seperti ibu tiri katanya, kejam. Tapi ya mungkin kata orang-orang aja, tapi ya enggak semuanya orang Jakarta juga seperti itulah. Ya mungkin nasib aja yang membawa kita jadi seperti itu. Terus banyak pesan yang disampaikan dari film ini, diantaranya adalah walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki, impian dan kebahagiaan dapat terwujud asalkan dengan pengorbanan dan niat yang tulus pastinya. Selain itu, orang yang hidup dalam kemewahan harus bisa mensyukuri nikmat yang diberikan dan memandang ke bawah aja, jangan lihat yang lebih ke atas dari Anda ya kan. Karena masih banyak orang di luar sana yang hanya hidup dalam keterbatasan. Bahkan untuk membeli sebuah baju lebaran pun membutuhkan jerih payah yang ekstra banget bosku. Oke lah, cukup sekian dulu dari saya saudaraku. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan juga lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.